Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati. Saya alumni PGSD angkatan 2016. Terima kasih saya ucapkan karena telah diberikan kesempatan untuk sedikit sharing mengenai skripsi yang pernah saya buat. Untuk dipaparkan penyusunannya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Rintis Rizkia Pangestika MPD. Baik, skripsi yang saya susun itu menggunakan penelitian pengembangan atau research and development atau disebut juga R&D. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat dinyatakan kelayakannya hingga keefektifannya. Pada penyusunan skripsi tersebut, saya membuat sebuah bahan ajar berupa modul, sehingga judul skripsi saya itu adalah pengembangan modul matematika bangun ruang berbasis teori Brunner untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, gambaran untuk cover dari modulnya seperti ini ya. Nah, untuk kalian yang akan mengajukan judul skripsi kemudian menyusun skripsi, hal yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah latar belakang. Jadi, hal apa yang melatar belakangi kalian menyusun judul skripsi tersebut? Ya kan? Nah, untuk latar belakangnya tersebut, kalian itu harus menemukan permasalahan yang ada di sekolahan. Bukan membuat permasalahan, tapi kalian memang menemukan permasalahan seperti itu. Nah, dalam latar belakang yang saya ambil itu kan nanti saya jabarkan dalam bab 1. Bab 1 saya itu latar belakangnya adalah untuk yang pertama itu penjabaran mengenai pendidikan atau pembelajaran di sekolah dasar yang idealnya tuh seperti apa, yang baik dan benar tuh seperti apa. Nah, untuk yang idealnya di sekolahan itu, pembelajaran dan pendidikan itu mengacu kepada sistem pendidikan nasional dan kurikulum. Nah, sistem pendidikan nasional dan kurikulum itu tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Seperti itu. Setelah saya mengetahui kondisi idealnya pembelajaran itu seperti apa, kemudian saya melakukan wawancara dan observasi ke sekolah. Nah, setelah itu ternyata terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang memang membuat keoptimalan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pencapaian sistem pendidikan nasional itu tidak terlaksana dengan baik, seperti itu. Nah, saya mendapatkan beberapa permasalahan, kemudian saya nanti identifikasi dan saya ambil permasalahan yang memang menurut saya menarik dan saya mampu untuk membantu penyelesaian dari permasalahan yang ada di sekolah tersebut, seperti itu. Nah, kebetulan dari hasil wawancara dan observasi tersebut, kendala yang dihadapi oleh sekolah yang saya wawancara itu adalah mengenai penggunaan sumber belajar yang memang kurang optimal karena masih menggunakan LKS dan sumber belajar yang diberikan oleh pemerintah saja. Karena kebetulan wali kelas dari sekolah tersebut yang saya wawancara itu beliau sudah senior, jadi beliau mempunyai kendala dalam menghasilkan atau membuat bahan ajar sendiri yang memang menarik disesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini saya membuat sumber belajar matematika. Nah, sumber belajar matematika yang saya buat itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh siswanya di sekolah tersebut. Ternyata setelah saya kaji, ini kekurangannya adalah ini kebutuhannya adalah bahwa siswa di sekolah tersebut memang membutuhkan sumber belajar yang harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya tersebut di sekolah. Kemudian untuk
meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor juga, ya kan. Belum lagi kalau pembelajaran di sekolah dasar itu kan masih harus berkaitan dengan keadaan konkret atau nyata. Maka dari itu saya membuat sumber belajar matematika. Nah, sumber belajar matematika ini juga saya membuatnya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang diperlukan itu. Nah, saya mencari tahu dulu beberapa teori atau model pembelajaran yang sesuai untuk dicantumkan dalam modul atau sumber belajar yang saya akan kembangkan itu. Ternyata saya setelah mengkaji dan beberapa kali membaca referensi yang cocok itu, ternyata untuk permasalahan di sekolah yang saya wawancara adalah teori Brunner, seperti itu. Saya harus mengetahui juga tahapan teori Brunner seperti apa nanti ketika akan dijabarkan atau dimasukkan ke dalam modul itu, seperti apa, apakah cocok atau tidak dengan materinya, seperti itu. Nah, setelah saya yakin, maka diputuskanlah saya membuat sebuah judul skripsi dengan judul seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian setelah itu di sini, nah kemudian setelah itu untuk bagian setelah latar belakang kan ada yang namanya identifikasi masalah, seperti yang sudah dijabarkan di latar belakang juga. Namun kan di latar belakang itu dijabarkannya per paragraf, sedangkan kalau di identifikasi masalah subbabnya itu dijabarkannya per poin gitu. Nah, itu juga ketika menjabarkan per poinnya juga harus runtut sesuai dengan paragraf yang ada di latar belakang. Itu kalau misalkan poin yang pertama itu ada di paragraf ketiga, berarti selanjutnya poin yang kedua itu memang ada di paragraf keempat, harus tersusun seperti itu. Di sini saya memiliki permasalahan yang saya identifikasi itu ada 6. Yang pertama, guru dalam penyajian materi itu belum optimal. Kemudian yang kedua, sumber belajar juga belum menunjang. Kemudian yang ketiga, guru kesulitan dalam menciptakan bahan ajar. Kemudian yang keempat, belum menggunakan media yang tepat. Kemudian yang kelima, pembelajaran juga belum sepenuhnya bersifat kontekstual. Kemudian yang keenam, matematika khususnya materi bangun ruang ternyata dianggap sulit oleh beberapa siswa, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui poin-poin yang ada di identifikasi masalah tersebut, maka kita akan membuat rumusan masalah dari penelitian yang akan kita ambil. Nah, dalam rumusan masalah yang saya ambil itu, yang pertama, karena saya sudah fix akan membuat sebuah modul, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana modul matematika bangun ruang berbasis teori Brunner yang layak untuk siswa kelas 5 sekolah dasar negeri Kembang Kuning, karena saya melaksanakan penelitian juga di Kembang Kuning. Kemudian yang kedua, bagaimana keefektifan modul matematika bangun ruang berbasis teori Brunner untuk siswa kelas 5 sekolah dasar negeri Kembang Kuning. Jadi ada 2 rumusan masalah yang saya buat seperti itu. Kemudian setelah saya merumuskan masalah dalam penelitian saya itu, saya menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sesuai juga dengan rumusan masalah yang telah saya buat tadi, yaitu tujuan yang pertama, untuk menghasilkan modul matematika bangun ruang berbasis teori Brunner yang layak untuk siswa kelas 5 sekolah dasar negeri Kembang Kuning. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui keefektifan modul matematika bangun ruang berbasis teori Brunner untuk sekolah dasar negeri Kembang Kuning, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Kajian teori itu nanti akan dijabarkan dalam bab 2. Untuk penjabarannya tersebut, untuk menentukan subbab-subbabnya, kita ingat lagi kepada judul yang kita ambil. Nah, kalau judul saya itu kan tadi pengembangan modul matematika bangun ruang berbasis teori Brunner untuk siswa kelas 5 SD. Maka dari itu subbab yang pertama yang saya ambil adalah sumber belajar. Kemudian yang kedua modul, yang ketiga pembelajaran matematika,
Kemudian yang keempat teori Brunner, dan yang kelima karakteristik siswa. Kemudian ketika kita akan menjabarkan tiap subbabnya itu, kita memerlukan beberapa referensi. Referensinya itu kita dapatkan dari buku dan jurnal ilmiah. Lalu kalau dari buku itu lebih baik 2 atau sampai 3 sumber yang dicantumkan, dan untuk tahunnya itu juga lebih baiknya itu maksimal 10 tahun ke belakang. Kemudian untuk jurnal itu maksimal 5 tahun ke belakang untuk tahunnya. Jadi semakin baru tahunnya semakin baik, seperti itu. Kemudian untuk jurnal juga lebih baik itu mencantumkan 2 atau lebih jurnal internasionalnya, biar teori yang kita cantumkan atau jabarkan dalam bab 2 itu lebih kuat, ya kan. Kemudian tak lupa juga mencantumkan jurnal yang telah dibuat oleh pembimbing kita yang memang relevan dengan judul skripsi kita, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti akan dijabarkan dalam bab 3. Tadi kan metode penelitian yang saya ambil itu adalah R&D, pengembangan. Sedangkan R&D itu banyak macamnya, desainnya tuh banyak macamnya. Ada 4D, ada ED, ada broad angle, dan lain sebagainya. Nah, saya juga harus mengkaji lagi desain penelitian R&D yang cocok dengan rumusan masalah dan dapat menjawab rumusan masalah saya itu yang mana. Nah, setelah saya kaji, ternyata desain penelitian yang cocok itu adalah model pengembangan ED. Jadi untuk teman-teman semuanya, nanti ketika kalian memang akan mengambil penelitian pengembangan R&D dan menentukan desain penelitiannya itu, jangan ikut-ikutan temen. Kadang kan pas zaman saya juga temennya ternyata banyak yang menggunakan 4D. Apakah saya bisa menggunakan ED? Kenapa nggak saya ikut 4D aja? Tapi kan kita ingat lagi ke rumusan awal dari penelitian kita. Rumusan awal saya itu tidak hanya sampai kelayakan, tapi sampai efektif. Ada 2 rumusan masalah yang saya ambil. Nah, ternyata untuk 2 rumusan masalah tersebut yang paling cocok adalah menggunakan desain penelitian ED, seperti itu. Nah, untuk penelitiannya tersebut saya melaksanakan di SD Kembang Kuning di Pituruh. Kemudian untuk penelitiannya itu dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Sedangkan dari awal saya mencari judul, kemudian mengajukan judul dan wawancara itu dilakukan pada bulan Oktober-November 2019, seperti itu. Kenapa waktunya sangat relatif lama? Karena memang terkendala oleh COVID-19. Nah, kemudian untuk desain pengembangan dari ED itu kan merupakan kepanjangan dari Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Makanya disingkat menjadi ED. Nah, yang pertama itu kan ada analisis ya. Nah, untuk tahapan dari desain penelitian R&D ED ini terdapat 5 tahapan kan. Yang pertama itu ada analisis. Nah, analisis yang pertama saya lakukan adalah menganalisis dulu kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut apa, yaitu kurikulum 2013. Kemudian setelah itu saya menganalisis materi yang memang mempunyai kendala kesulitan pemahaman oleh siswa, yaitu materinya pemiduan, seperti itu. Saya juga menganalisis dari KI dan KD-nya. Kemudian saya menentukan tujuan dari pembelajaran yang akan saya cantumkan dalam modul saya. Kemudian dari analisis karakteristik siswanya. Nah, kalau di sekolah dasar itu kan masih senang
pada masa fase belajar sambil bermain seperti itu. Kemudian karakteristik siswa kelas 5 itu seperti apa, mereka itu kan sangat rasa ingin tahunya tuh masih tinggi gitu, tinggi sekali lah ya, apa-apa pasti pengen tahu, pasti ditanyakan ya kan. Kemudian kalau tidak diselingi dengan permainan juga agak sedikit membosankan, pembelajarannya tidak cepat masuk gitu. Nah, karakteristik ini juga kita tetap kaji dari beberapa referensi juga. Selanjutnya adalah analisis pengembangan modul. Nah, untuk analisis pengembangan modul ini, bagaimana cara saya dapat menghasilkan modul yang memang baik dan dapat membantu kebutuhan yang diperlukan oleh siswa di sekolah tersebut. Nah, ketika kita membuat sebuah modul juga tidak asal yang penting jadi sebuah buku, terus bukunya itu yang penting ada tahapan teori Brunnernya. Gak seperti itu, ternyata modul juga harus sesuai dengan karakteristik modul yang baik dan benar, yaitu yang pertama ada self-instruction. Self-instruction yaitu memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Jadi ketika siswa menggunakan modul saya itu, dia bisa belajar sendiri dan hanya didampingi oleh guru atau orang tua di rumah seperti itu. Kemudian yang kedua self content, yaitu bahwa seluruh materi yang dibutuhkan yang memang harus disampaikan oleh guru memang sudah tercantum dalam modul tersebut. Nah, yang ketiga yaitu stand alone. Nah, untuk stand alone ini adalah ketika siswa menggunakan modul yang saya kembangkan itu, maka dia cukup menggunakan modul yang saya gunakan, tidak perlu menggunakan sumber belajar lain seperti itu. Jadi modul ini bisa berdiri sendiri, membantu siswa untuk pemahaman materi pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat yaitu adaptif, di mana bahwa modul itu harus memiliki daya adaptasi yang tinggi. Yang tinggi di sini adalah bahwa modul sebagai perangkat keras yang memang fleksibel dan luas untuk digunakan. Jadi ketika siswa membawa pun tidak akan merasa keberatan atau tidak akan merasa kekecilan. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa kelas 5, buku kelas 5 seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir adalah user friendly, di mana modul itu harus bersahabat, harus akrab dengan penggunanya, baik itu dari bahasa, dari susunan pembelajarannya, atau dari gambar-gambarnya seperti itu. Selanjutnya adalah tahap desain. Nah, pada tahap ini kita sudah membuat rancangan kasar berupa storyboard pada produk yang akan kita kembangkan. Nah, dalam hal ini saya sudah membuat rancangan kasar dari covernya, kemudian prakata, kemudian daftar isi materinya untuk bab satunya seperti apa, kemudian untuk latihan soalnya gambaran kasarnya seperti apa, lalu untuk cover belakangnya seperti itu. Oke. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan atau develop. Nah, pada tahap ini kita sudah membuat draft 1 modul yang kita kembangkan. Nah, dari draft 1 ini kita sudah menyusun penulisan judulnya seperti apa, kemudian struktur bahan ajarnya itu bagaimana. Nah, setelah kita membuat draft 1, kemudian kita mengajukan draft 1 ini untuk divalidasi oleh validator ahli. Nah, di sini saya mengajukan kepada 3 validator ahli, yaitu validator ahli bahan ajar, ahli materi, dan ahli pembelajaran. Namun untuk ahli materi dan ahli pembelajaran bisa dirangkap untuk menjadi 1 validator saja. Jadi pada penelitian ini saya menggunakan 2 validator. Validator ahli bahan ajar itu adalah dosen matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo,
Kemudian untuk ahli materi dan pembelajarannya tersebut adalah kepala sekolah dari SD Negeri Kembang Kuning yang memang sudah mempunyai gelar S2 seperti itu. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, tahap implementasi itu adalah tahap uji coba produk. Sebelum saya terjun melakukan tahap uji coba produk, saya harus merevisi terlebih dahulu beberapa yang memang harus diperbaiki, masukan-masukan yang diberikan oleh para validator ahli. Sebelumnya kan saya melewati proses validasi oleh para validator. Nah, validator tersebut memberikan saran, masukan yang memang harus saya perbaiki pada produk saya. Nah, setelah saya memperbaikinya, maka jadilah draft modul yang kedua. Nah, itu baru saya melakukan tahap uji coba. Nah, tahap uji cobanya tersebut juga terdiri dari dua tahapan. Yang pertama itu tahap uji coba terbatas, di mana saya menggunakan 5 orang siswa untuk penelitian ini. Kemudian setelah 5 orang siswa tersebut, saya melakukan tahap uji coba luas, di mana jumlah siswanya saya tambah lagi menjadi 10 orang. Kenapa saya tidak menggunakan semua kelas atau setengah dari kelas? Karena pada saat saya penelitian itu kebetulan masih PDR dan lebih ketat lagi karena pada awal-awal COVID-19 seperti itu. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi atau evaluation. Nah, pada tahapan ini dilakukannya penilaian terhadap produk dari modul saya. Penilaian ini didapat dari mana? Nah, penilaian ini didapat dari penilaian hasil validasi oleh para validator, kemudian dari nilai siswa, nilai pretest post-test, kemudian juga dari respon siswa. Bagaimana cara membuat produk yang benar, layak, dan efektif itu? Untuk produk yang benar itu adalah produk yang memang dibuat sesuai dengan tahapan desain yang telah kita pilih, dan tahapan desain tersebut memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Ya kan? Ingat lagi ke awal rumusan masalah yang telah kita ambil, seperti itu. Rumusan masalah tersebut memang bisa kita selesaikan dengan mengikuti desain penelitian yang bisa menghasilkan produk yang dapat membantu kebutuhan dari sekolah atau siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, produk yang layak. Produk dinyatakan layak ketika sudah melewati uji validitas. Tadi saya sudah menyebutkan kalau saya melakukan uji validitas oleh ketiga validator. Yang pertama, ahli bahan ajar, kemudian ahli materi, dan ahli pembelajaran. Nah, untuk ahli bahan ajar itu kan saya mengajukan kepada dosen ahli bahan ajar, yaitu dosen matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang memang beliau itu paham mengenai pembelajaran matematika di SD. Itu. Nah, untuk validasi dari bahan ajarnya tersebut, saya memiliki 12 koin perbaikan. Jadi memang beliau itu sangat teliti sekali, sangat runtut ketika menilai, memvalidasi produk yang saya ajukan, seperti itu. Kemudian saya melakukan validasi materi dan pembelajaran kepada satu orang validator, yaitu kepala sekolah SD Negeri Kembang Kuning tempat saya melakukan penelitian. Nah, untuk materi itu kan memang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan, kemudian KIKD-nya apakah memang sesuai, cara penulisan indikatornya apa memang sudah tepat, sampai kata yang digunakan dalam indikator juga saya mengalami perbaikan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah produk yang efektif.
Nah, produk dinyatakan efektif dilihat dari untuk produk yang saya kembangkan ya. Yang pertama, adanya kenaikan dari pretest dan post-test. Jadi saya melakukan pretest terlebih dahulu sebelum saya melakukan uji coba menggunakan produk yang saya gunakan. Nanti nilai pretestnya saya bandingkan dengan nilai post-test setelah siswa menggunakan produk yang saya berikan kepada mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua, dilihat juga dari ketuntasan prestasi siswa berdasarkan nilai post-test. Nah, nilai post-testnya itu kemudian yang kedua, dilihat dari ketuntasan prestasi siswa berdasarkan nilai post-test. Nah, nilai post-testnya ini apakah memang sudah tuntas, cukup atau melebihi dari KKM yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian siswa yang diukur menggunakan respon siswa yang saya berikan. Jadi saya memberikan lembaran berupa lembar respon siswa yang harus diisi oleh mereka mengenai bagaimana isi dari materi yang ada di modul, kemudian seperti apa kemudahan mereka dalam memahami materi yang ada pada modul, seperti itu. Oke, untuk semester 6 tetap semangat dalam membuat atau menyusun judul skripsi. Nanti kalian akan menyusun skripsi yang memang skripsi itu sesuai dengan permasalahan yang kalian dapatkan di sekolah. Kemudian penelitian pengembangannya itu memang kalian harus paham seperti apa prosesnya, seperti apa tahapannya. Memang harus rajin-rajin membaca referensi. Tak lupa juga banyak-banyak sharing lah sama temennya, karena kalau kita banyak sharing sama temennya bukan artinya kita mencontek temennya, tapi itu sharing. Ketika kita sharing dengan temennya tuh pengerjaannya itu mesti akan lebih terlaksana lebih baik lah daripada kita mengerjakan sendiri di kamar atau mengerjakan sendiri di kampus tanpa sharing. Ketika kita bingung, tidak mau bertanya pun ya akan sulit berjalan gitu. Jadi seenggaknya banyaknya sharing, banyak membaca, kemudian untuk konsultasi kepada dosen juga, walaupun sulit, walaupun susah, karena beliau-beliau itu sangat sibuk, tapi itu tuh jangan sampai pantang menyerah. Dalam setiap pengerjaan skripsi itu ada saja kendalanya, baik itu dari waktu dosennya yang sulit ditemui, kemudian dari sulitnya sumber yang harus kita cari, kemudian kemalasan kita, itu nomor pertama, kemalasan kita yang memang sangat bandel banget. Nah, kalau misalkan kita dalam mencari judul aja sudah males, bagaimana mau berjalan sampai penyelesaian skripsi yang begitu panjang? Karena skripsi itu tidak bisa disepelekan, Kalau kita misalkan sedikit menyepelekan, nanti aja deh, temannya juga belum, nggak boleh seperti itu. Karena setiap orang tuh mempunyai kendala sendiri. Jadi seenggaknya rasa malasnya itu kurangilah, rasa semangatnya perbanyaklah. Untuk membaca referensi buku ataupun jurnal ataupun sharing ataupun bimbingan itu juga lebih ditekuni lagi ya. Karena terkadang sesuatu yang belum kita kerjakan seringkali tampak mustahil. Kayak udah mikir, skripsi sulit banget, kayaknya tuh mustahil deh selesaiin itu, panjang banget prosesnya. Nah, kita tuh nggak akan tahu sebelum kita yakin apabila kita tuh berhasil menyelesaikannya. Jadi sesuatu yang belum dikerjakan itu seringkali tampak mustahil. Kita yakin apabila kita telah berhasil menyelesaikannya. Jadi harus yakin kalau kita tuh bisa menyelesaikannya. Prosesnya sangat panjang sekali.
kasih, tetap semangat, semoga lancar semuanya, dapat lulus tepat waktu, dan mudah-mudahan sharing saya kali ini dapat memberikan gambaran sedikit aja, nggak apa-apa, tapi itu merupakan sebuah proses kalian menerima bahwa kalian memang sekarang tuh harus lebih fokus lagi untuk mau mengerjakan skripsi. Ingat, skripsi yang keren itu, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Kalian selesai tepat waktu dan lulus tepat waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk saya, untuk mendengarkan sedikit sharing, dan mungkin masih merasa kebingungan, tapi setidaknya ada sedikit progres lah ya, sedikit pemahaman, pengenalan mengenai bagaimana proses skripsi itu, terutama pada penelitian pengembangan R&D. Cukup sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.